Allah. Kata udah ya. Coba lagi dulu ini formal. Oh, acara sebelah. Ada ibadah di sebelah. Butuh kaca? Jangan. Sudah. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bunda Yayu, inisiator gerakan, apa namanya Bunda? Mic-nya Bunda. 1000 buku untuk anak pulau. Bunda dikenalkan sahabat-sahabat yang hadir. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sekali lagi teman-teman. Ini dari pegiat literasi. Oke. Saya sendiri tapi singkatnya dipanggil Yayu atau Max ada belum? Bunda, kaca Bunda. Kaca. tes. Bisa. Oke. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Siap. Ya, kami dari Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan K. Sama sore ini alhamdulillah diundang oleh Abang Alan Tahir untuk ya cerita-cerita saja ya tentang literasi. Saya Yayu Kabalmai, sering dipanggil Bunda Yayu. Biar masing-masing teman-teman memperkenalkan dirinya lah, biar suara merdunya bisa terdengar. Lady first ya. Terima kasih Bunda Yayu. Terima kasih juga dari Rahan ID ya yang sudah mengundang kami. Jadi sekali lagi kami di sini perwakilan sebenarnya ya karena belum semua hadir dari Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan K, biasa disingkat dengan IPLKK. Saya sendiri Sebutannya tadi katanya ada IPL apa? IPLKK. Oh, begitu ya. PLKK. Di mana kita? Di mana-mana. Ulangi lagi ya. Siapa kita? PLKK. Di mana kita? Di mana-mana. Oke, jadi maksudnya di mana-mana itu kita ingin menebarkan virus literasi di mana-mana, menumbuhkan minat baca anak di mana-mana. Saya sendiri, nama saya Nihma, biasa dipanggil Bunda Nihma. Saya pendiri Taman Baca Aksara. Jadi Taman Baca Aksara itu ada di belakang Poskesdes Lorong Citra. Siap Ibu Nihma, sebentar ketunggali itu. Iya. Terima kasih. Selanjutnya inilah ketua kita. Oh ya Pak Ketua, silakan. Oke, terima kasih Bang Alan. Dalam acara ini biasanya dipanggil host, selesai saya sudah. Oke. Perkenalkan, beta punama lengkap itu Infanteri Retop. Kebetulan beta ditunjuk dari teman-teman Perumbuk untuk memilih beta jadi ketua IPLKK. Bentar Pak Infanteri, waktu kesini ada surat tugas dari Dandim. Oke, nama Tidak. saja. Oh, nama saja. Nama saja yang militer tapi pikir ya. beta PNS. Beta pegawai negeri sipil. Kebetulan ASN Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di Badan Kepegawaian Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya Babang If. Terima kasih Abang Alan sudah mengundang potong di sini. Kenalkan, nama saya Iftia Ikhlas Badmas. Kebetulan saya sama ketua IPLKK ini inisiator pendiri. Ada 2 orang, ada 7 orang tapi 2 orangnya di sini yaitu Infanteri, salah satunya juga saya. Pendiri dari inisiator Taman Bacaan Nuhu Ewa. Terima kasih. Baik. Bunda Yayu, dimulai dari Bunda dulu. Apa nih awal ceritanya nih bisa? Ya karena ini Rahan ide sesuatu yang teman-teman yang hadir di sini selalu kita gali pertama dari ide awalnya itu apa? Kenapa bisa terpikir untuk menggagas gerakan apa namanya itu? Gerakan ya? Apa Bunda? Gerakan 1000 buku untuk anak pulau.
Mungkin Bunda bisa cerita sedikit dan kira-kira dukungan selama ini dari mana Bunda untuk mendapatkan buku? Silakan Bunda. Ada pikiran untuk bikin gerakan Seribu Buku untuk Anak Pulau itu kan berhubungan dengan pekerjaan juga ya, karena sehari-hari saya kan pendamping desa. Jadi pendamping desa, tenaga profesional pendamping desa, tenaga dari Kementerian Desa yang ditempatkan di Kota Tual. Di 27 desa, jadi wilayah kerja kami itu 27 desa. Nah, 67% itu berada di wilayah kepulauan. Jadi dari 27 desa itu sekitar 17 desa itu ada di pulau, kecamatan. Nah, dalam kunjungan-kunjungan lapangan, kerja-kerja kami di lapangan itu kan ditemui banyak ada inisiatif, ada orang ingin mendirikan taman baca, ada pemerintah desa yang berniat mendirikan taman baca, sudah didirikan. Kemudian ada juga masalah tentang ketersediaan buku. Jadi memang karena Katong lahir besar di Tual, jadi Katong tahu ya sejak ada lahir besar kuliah, ya beruntung bisa kuliah di luar Tual, jadi tahu gitu untuk dapat bahan bacaan yang bagus itu kan agak sulit toh. Jadi saat melakukan kerja di desa, tempat disediakan Ketua Ansor, silakan. Kerja-kerja di desa itu yang dilihat, ya, artinya ada teman-teman misalkan Taman Baca Nueva atau teman-teman pegiat literasi lain yang memang juga sudah punya upaya untuk ke situ, tapi kan keterbatasan waktu, tenaga maupun dana atau untuk penyediaan buku. Jadi berdasar itu kebetulan waktu itu alma mater saya tuh saya diundang jadi pembicara juga ya. Iya, untuk menceritakan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jadi itu diundang menjadi salah satu pembicara untuk menceritakan giat-giat saya pulang kampung. Jadi kan sebenarnya teman-teman yang lain tuh memilih jadi psikolog, tapi saya tidak ya, saya sarjana psikologi. Terus di pulang kampung selama 17 tahun tuh ngapain aja gitu. Terus diceritakan. Nah, setelah itu teman mereka kita dalam grup itu bertanya, apa yang bisa kita bantu? Ya di sini banyak yang mau dibantu, sebenarnya banyak gitu. Tapi yang lagi ditekuni sekarang ini itu bagaimana literasi di desa tuh. Terus gimana, apa yang bisa dibantu? Mau nyediain buku, ya buku. Jadi saya menggagas 1000 buku untuk anak pulau. Nah, sumbangan buku-buku pertama itu memang dari alma mater, dari teman-teman angkatan maupun dari alma mater secara keseluruhan. Nah, itu juga buku-bukunya. Saya potong Bunda. Buku awal jumlahnya berapa tuh Bunda? Buku yang datang itu awal itu mendekati 700. Jadi buku itu sejak Agustus ya. Jadi gerakan 1000 buku untuk anak pulau itu dicetuskan tuh 16 Agustus 2020 tahun kemarin, dan hampir setiap bulan itu dikirimi buku. Jadi teman-teman caranya gimana buku bisa sampai, agak panjang yang isinya. Ini saya punya satu kardus, saya punya ini, tapi kan kita tidak bisa ngirim sedikit-sedikit. Jadi di Jakarta ada saudara-saudara juga yang menyediakan diri untuk menjadi tempat penitipan sementara. Jadi dong titip di situ, nanti pas kapal masuk baru kapal bawa, atau bukunya sangat banyak ketong usaha di kontainer. Jadi terserah mau menyumbang, mau mendonasikan buku boleh, atau misalkan saya mau buku tapi buku saya cepat sampai teman-teman gitu. Terus gimana caranya kamu bisa mengirim buku sampai ke Tual? Ada saja deh, pokoknya kumpul saja dulu, pasti ada jalan. Jadi niat saja, niat, tekad, nekat. Harus nekat gitu, kalau nggak nekat nggak bisa jalan-jalan kan ini. Nekat saja. Punya sudah ada gimana? Awal-awal sih disisihkannya dari penghasilan. Lama-lama, yuk saya bantu deh. Saya langsung teman-teman tuh ada yang malah nimbang satu karton begini. Berapa harga per kilo kalau bisa sampai di Tual? Terus normal 25.000 per kilo. Oh ya,
saya punya ada 10 kilo, saya langsung sama ini ya. Jadi memang untuk masalah itu saya tidak membuka donasi untuk anggaran ongkos kirimnya, saya tidak, cuman kerelaan aja. Tapi kalau buku siapa saja boleh mengirim. Jadi kalau Pulau Jawa, Bali, Sumatera boleh menitip di ada alamat yang kita kasih. Nanti setiap bulan kita titip di kontainer, bukunya sampai ke Tual, terus teman-teman relawan sortir, kemudian kita kirim ke desa-desa yang memang membutuhkan. Bunda, jenis buku, kalau teman-teman Iluni kan biasanya bukunya mungkin stok buku yang banyak yang terpakai itu mungkin buku stok waktu kuliah, buku yang memang mungkin novel yang berat untuk teman-teman yang baru mulai mengenal sastra. Jenis buku yang ada sekarang apa Bunda? Jenis buku. Ya. Jenis buku beragam ya. Kalau misalkan yang selama ini diterima tuh kan ada buku umum. Jadi buku umum, terus majalah, buku pelajaran. Jadi buku bekas ya, buku bekas. Jadi ada juga yang misalnya buku pelajaran dari SD sampai SMA, satu gudang buku bekas dikirim. Jadi kita kumpul, kita sortir. Nanti di taman bacaannya kita bertanya ke mereka kan. Pengunjung setiap taman bacaan kan berbeda ya. Ada yang memang fokusnya untuk anak-anak, ada juga yang memang pelajar SMA atau yang umum. Tapi yang rata-rata ini yang kita kasih ke taman baca itu buku pelajaran untuk yang di pulau-pulau ya. Baru terlayani itu di Kecamatan Layan Dotam sama di Mangurnia lah. Seluruh tingkatan sampai SMA? Seluruh tingkat SD, SMP, SMA? Ya kalau buku pelajaran tuh diusahakan semuanya, apalagi bukan maksudnya yang sudah ya, jalan. Desa ada desa-desa yang memang punya. Jadi semua buku kalau misalkan pas stoknya ada, buku pelajaran kita usahakan tuh lengkap dari SD sampai SMA. Kemudian buku umum juga ada, kemudian buku cerita anak. Jadi kalau untuk anak-anak itu alhamdulillah saat ini tuh ada ensiklopedia anak yang memang menarik. Jadi biar enak anak-anak itu lebih tertarik gitu datang. Iya Bunda, saya mau pindah ke teman-teman yang sudah punya apa ya? Taman buku, ya. Taman bacaan. Awalnya bagaimana ketemunya ini? Taman bacaan yang paling senior yang mana nih? Oh siap Pak Ketua Infanteri, perwakilan dari Mabes TNI ya. Silakan Pak Ketua, ini ceritanya bagaimana bisa ketemu dengan Bunda dan tercetus dan akhirnya jadi dari tadinya hanya ide orang per orang jadi akhirnya jadi komunitas nih. Silakan Pak Ketua. Jadi awal mula ketemu itu sebenarnya teman-teman itu diundang untuk makan-makan di tempatnya Bunda. Jadi kita makan-makan di tempatnya Bunda, terus ngobrol-ngobrol terkait bicara-bicara terkait literasi. Lalu kemudian Bunda Nima punya ide. Sebenarnya ada dua ide yang ketong kemarin itu bicarakan. Pertama itu adalah ide terkait gerakan literasi di kampung ya, punya ya tahu ya Bunda. Kemudian itu ada juga itu gerakan literasi sekolah. Lalu setelah memilah-milih mana yang harus didahulukan, akhirnya semua bersepakat untuk ketong memilih GLS, gerakan literasi sekolah. Tapi sebelum itu belum membentuk dulu tim ini belum. Tapi setelah ide sudah ada, kemudian kalau ketong jalan kan per orang-orang ini kan punya taman baca masing-masing. Bunda Nima dengan taman baca aksara, Bunda Yayu dengan 1000 buku, kami anak teman-teman dengan TBN. Ada juga teman-teman TBN ini Taman Bacaan Nuhu Evav. Oh, oke. Jadi ada juga dari Mungkin sekali lokasinya Pak. Ada juga KI Cerdas. Oke. Perwakilan KI Untuk Cerdas. TBN-nya lokasinya di mana? TBN sekarang lokasinya itu di Angkatan Laut belakang Masjid Al Muhajirin Lanal Tual. Oh, belakang masjid situ. Ya. Itu sekaligus ini mungkin informasi dibuka hari apa saja. Jadi, atau tutupnya kapan saja biasanya. Saking terlalu kutu buku biasanya. Jadi sebelumnya itu beta cerita TBN dulu. TBN itu sebelumnya di UN, tepatnya di UN. Di bekas lokalisasi mitra ya. Di samping. Maksudnya yang sebelumnya tuh. Jadi
yang sebelum kotong pindah ke Angkatan Laut itu tempatnya di situ. Nah, kalau di situ itu kotong punya banyak kegiatan di situ. Dan pandemi ini sebenarnya memang membuat kotong itu terhenti untuk melakukan kegiatan tatap muka. Karena memang kotong lebih cenderung melakukan tatap muka karena ada kelas bahasa Inggris gratis, komputer gratis, sastra, terus ada public speaking, terus ada kelas wisata. Mungkin sementara kunjungan ya, kunjungan dari masyarakat yang ke masyarakat ada dulu itu range-nya saja kira-kira per bulan ada berapa tamu, berapa pengunjung? GP Ansor sebenarnya yang sering GP Ansor Tual. GP Ansor Kota Tual? Iya. Wah, Pak Ketua GP Ansor Maluku Tenggara. Ini kita kalah nih, Pak. Habis ini kita langsung jemputin nih, Pak ya. Waktu itu GP Ansor Kota Tual kolaborasi dengan yang itu, Bang. Yang dari Jogja sama dari mana itu lagi tuh ada datang. Jadi ada teman-teman juga dari mahasiswa luar negeri yang sempat datang ke main-main ke Taman Baca. Oke, untuk segmen yang tadi Bunda Yayu sebut pelajar, kira-kira range per bulan berapa orang yang ke situ? Jadi kalau sekarang memang kotong vakum, lagi vakum. Lagi karena pandemi kotong sembarani terima teman-teman karena tatap muka, lebih sering tatap muka. Siap. Lalu kalau waktu itu sebelum pandemi itu kotong terima mulai dari SD sampai SMA. Jadi waktunya itu mulai dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu memang kotong bisa. Jadi jadwalnya itu memang dari jam 4 sampai jam 8. Cukup orang tua itu kotong ketua punya ide itu kotong ketua Taman Baca namanya Hasan Basri Borut. Ya, Hasan Basri Borut saya sempat baca di beberapa media. Jadi dia itu pengen itu semua tuh gratis. Jadi dulu itu kalau yang penting orang tua bersedia supaya bawa anaknya datang supaya datang membaca, belajar di Taman Baca. Nanti pulang urusannya kakak-kakak di Taman Baca. Jadi kotong sudah siap untuk mengantarkan adik-adik itu sampai di rumah dengan selamat. Oh, antar jemput? Tidak, kotong hanya antar baliknya saja. Antar baliknya saja. Orang tua antar datang. Iya, siap ini biar kebagian dulu Bunda nih Mbak ini. Dan saya pengen tahu juga sekaligus mungkin dijawab. Teman-teman ini kan rata-rata ASN. Iya. Ya artinya yang sudah jalan dengan taman taman apa namanya? Taman bacanya. Rata-rata kan ada dari ASN nih. Pengen tahu pikiran awalnya apa nih? Apa kurang capek kerja di kantor? Silakan mungkin Bunda Nima sambil Bunda Nima apa namanya? Taman Baca Aksara. Taman Baca Aksara. Lokasinya sekaligus mungkin pertanyaan yang standarnya seperti tadi. Pengunjungnya sekaligus pengen tahu itu Bunda. Kurang capek? Terima kasih host ya. Kalau dibilang kurang capek, gimana ya? Banget mungkin. Enggak juga, semua orang pasti tahu ASN sekarang dengan 5 hari kerja kita ya di kota dan kabupaten sama. Senin sampai Jumat. Hanya saja karena memang background saya sejak kecil sudah berorganisasi, kemudian di kampus dulu saya juga di pers mahasiswa. Ketika melihat keadaan di mana anak-anak kok ya sukanya main handphone ya, ada game online tuh. Bagaimana kalau mereka hanya main game terus? Apa yang bisa kita lakukan? Kemudian saya juga alhamdulillah berjumpa dengan pasangan hidup yang juga meniatkan diri untuk memiliki zuriat yang mencintai ilmu. Jadi di rumah saya buka Taman Baca Aksara. Itu biasanya saya buat tulisan itu Senin sampai Jumat ketika saya pulang dari kantor jam 5 sore sampai jam 9 malam. Hanya saja setelah pandemi ini kan anak-anak di rumah. Jadi biasanya teman-temannya datang tuh walaupun saya nggak ada. Anak saya yang tua itu sudah saya niatkan untuk jadi pegiat literasi cilik, bukan saya niatkan, tapi memang dia sangat aktif, jadi dia bisa mencatat seperti. Jadi untuk efektif jamnya jam berapa biasanya? Dari saya sudah buka pintu rumah, kalau anak-anak mau baca silahkan. Wah ini Pak Ketua, saya pernah ketemu dulu di toko buku. Budayanya kalau ini di Jogja namanya itu kutu buku. Kutu buku, itu tulisan di pintunya tuh buka tanginnya tutup sak gantung. Saya pikir jangan
Buka sak tang ini, tutup sak ngantuk ini. Benar itu. Karena biasanya ketong masih tidur juga sebelum seperti aksa buka pintu sudah nak, makanya dong ada mau pinjam buku. Karena alhamdulillah saya setelah membuka taman baca itu awalnya hanya buku anak itu beberapa saja. Itu ketika saya perjalanan dinas, suami saya keluar kota juga membawa buku untuk Aksa. Itu seberapa itu, tapi saya publikasi. Jadi saya menggunakan kekuatan media untuk saya bisa mendapatkan buku. Saya promosi di FB, kemudian di pokoknya semua media sosial saya promosi bahwa saya punya taman baca. Saya aktif melakukan walaupun di masa pandemi saya membuka tetap. Anak-anak tetap membaca, anak-anak tetap belajar dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi saya siapkan. Bu Danima. Iya. Jumlah buku sekarang atau mungkin buku alhamdulillah tadi saya bilang, saya nyambung tadi setelah saya publikasi saya bergabung di Pustaka Bergerak, itu ada saja donatur yang mengirimkan buku sejak 2020. Jadi saya bukanya resmi di 15 Oktober 2019. Di Januari itu saya sudah mendapatkan donasi. Jadi saya sudah mendapatkan donasi buku anak. Jadi alhamdulillah di situ. Jadi anak-anak ini kan di kompleks saya di Lorong Citra, di belakang Proskes di Lorong Citra, mereka sepertinya jarang menginjakkan kaki di perpustakaan daerah. Bahkan mungkin mereka tidak tahu perpustakaan daerah di Kota Tua di mana ya gitu. Jadi saya pikir gini, kenapa saya buka taman baca? Pertama supaya saya punya anak-anak terbiasa dengan lingkungan baca. Kemudian saya tularkan ke anak-anak di sekitar rumah saya. Di lingkungan seperti itu supaya mereka bisa membaca buku. Saya mendekatkan buku kepada lingkungan. Karena buku ini kan letaknya jauh nih di perpustakaan daerah, apalagi di lantai 2 lagi itu kan. Di lantai 2, aduh kok ya jauh banget. Sudah tidak ada lagi mobil keliling. Kaku, tidak ramah untuk anak-anak ya. Kos itu kesannya ketemu kantor resmi. Bahkan kalau ditanya anak-anak tahu ke saya, mungkin ada yang bilang saya tahu. Mungkin saja ya kan. Makanya saya bilang bagaimana caranya supaya saya bisa mendekatkan buku kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ya, saya buat taman baca di rumah, di ruang tamu. Siap, Bu Danima. Ini juga ada Pak Guru Iftia, pegiat literasi sekaligus seorang guru. Saya pikir nanti kita gali lebih banyak di sini, banyak hal yang kalau saya bisa dijawab ya bahaya, bisa kondisi kepala sekolah nonton. Abang Iftia silakan dijelaskan. Mungkin bukan dari pertanyaan seperti tadi, tapi ya dari sisi pendidikan terus. Minat baca teman-teman di sekolah nanti dihubungkan dengan jumlah pengunjung di masing-masing taman bacaan. Silakan Abang. Oke, untuk informasi bahwa tahun 2012 kemarin, waktu itu saya ketua panitia untuk peluncuran TBNE di Pelangis itu. Dalam pembukaan itu saya kasih tahu bahwa jarak antara sistem pendidikan dunia Indonesia bagian barat dengan timur itu jaraknya 10 tahun kurikulum. Dan apabila kebijakan setiap menteri naik berubah-ubah, kebijakan juga berubah, akhirnya efeknya lama juga. Kita di bagian timur ini makin lama. Pas mau berubah, habis itu kebijakan baru lagi berubah, akhirnya ketertinggalan di situ. Baik informasi maupun kurikulum yang tong dapat di sini. Pak, ini saya panggil Pak Guru saja lebih enak. Pak Guru, di sekolah sekarang, misalnya buku yang terkait jawaban tadi, kurikulum berubah, buku jangan-jangan masih buku yang lama nih. Nah, di sini dari Kementerian Pendidikan sudah dari tahun ke tahun ya, dari tahun 1947 sampai sistem pendidikan mulai dari yang kemarin K13 itu sekarang kan sistemnya AKM. Asesmen kompetensi minimum. Nah, ini berkaitan dengan Klatur, tapi sebenarnya dibikin ribet namanya sih. Iya, intinya masih sama. Intinya sama, tapi sistem yang sekarang ini dia berbeda karena sejalan dengan kita pegiat literasi ini, karena ada dua hal, yaitu literasi membaca sama literasi numerik. Oke, baik, saya balik ke pertanyaan awal tadi Pak Guru. Dari minat baca teman-teman di sekolah dan yang kekunjungan ke taman baca, ada korelasi juga sih? Kalau untuk kita dari TBNE sini kebanyakan ada korelasinya. Rata-rata orang yang dari TBNE itu dia public speakingnya lebih bagus. Kita nggak mengharapkan bahwa memang dia harus pintar, harus ini enggak. Dia tampil berani untuk cerdas berbicara kayak gitu. Karena memang setiap kali ada orang yang mau berbicara, dia harus banyak membaca. Dia harus simpan kosakatanya di sini dulu, baru apa yang dia omongkan dia mau cari udah ketemu di sini. Nah, di situ.
Kita off sebentar ya. Di Alen Kapa? Alen Kapa? Abang dari Di Alen lo kan? Tunggu 10 menit ya. Yes, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, Pak Guru, lanjut sedikit tadi tentang yang disampaikan. Pengen tahu bekal yang Pak Guru bawa dari sekolah untuk ke taman baca dan atau taman baca sekolah apa ini? Sebenarnya sih ada 3 hal. Saya selalu bawa dari dimanapun saya berada. Ilmu dapat di mana saja. Terus pengetahuan di mana saja juga bisa dapat. Tapi yang ketiga, akhlak ini kita bawa dari lahir sampai kita mati tetap. Nah, untuk itu kita perlu banyak mengupdate informasi. Buku kan ini cuman masalah ilmu, tetapi bagaimana informasi kita kelolanya sebagai ini. Terus, budaya di sekolah yang dibawa ke taman baca atau taman baca yang dibawa ke sekolah ada yang kompatibel atau malah saling bertentangan misalnya? Sebenarnya khusus tentang minat baca ya? Iya, sebenarnya begini. Kalau kita sebagai seorang guru, siapapun itu bisa menjadi guru. Tetapi guru yang baik itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi mampu mentransformasi orang menjadi sesuatu. Iya. Bunda, saya mau kembali ke Bunda nih. Ben Anderson, Imagine Community. Nah, itu saya juga ikut pernah masuk agak serius di Ben Anderson Imagine Community itu. Tapi kami dalam kampus ya ilmu negara, ada konsep itu ya. Saya lihat ada salah satu link yang saya dapat Bunda Nima yang tulis waktu itu. Sempat disitel tentang itu, dan itu tentang Imagine Community itu sekarang juga dipakai teman-teman separatis di Papua. Jadi sebenarnya di gerakan literasi buku ini ada jejak-jejak separatis di sini nih. Bunda, dijelaskan Bunda, ide awalnya itu mungkin konsep besarnya itu kenapa startnya dari situ? Kalau beda ya, agak beda dengan teman-teman yang punya taman baca ya, karena itu dia punya struktur. Ada tempatnya, ada pengelolanya, ada orangnya, ada orang yang datang membaca, ada peserta. Kalau 1000 buku untuk anak pulau ini kan yang kelihatan cuma beta saja gitu tuh, tapi sebenarnya ya ada ini komunitas yang tadi bilang itu. Komunitas imajiner. Nah, itulah kita memanfaatkan yang tadi Bunda Nima bilang, kita memanfaatkan kekuatan media. Jadi saya di sini, tetapi yang membantu saya tuh seperti ada banyak tangan tak terlihat gitu. Ada banyak tangan tak terlihat, tangan yang memegang HP. Jadi salah satu juga ini ada unsur baiknya juga kan, menggunakan media sosial untuk hal-hal itu. Jadi 1000 buku untuk anak pulau ada di mana? Ya, mungkin ada di mana-mana, tapi kalau ditual ada di Jalan Apollo, di saya rumah sendiri. Dan memang kalau itu kenapa? Kalau pertanyaannya kenapa tidak membuka taman baca saja? Saya sadar bahwa saya bukan orang yang cukup ulet atau cukup teratur ya untuk menyediakan waktu khusus melayani orang datang. Mungkin kesibukan juga ya. Jadi kalau di rumah udah, tapi yang saya lakukan basic ilmu kan itu mungkin bisa dibilang intervensi sosial. Jadi saya punya apa, orang punya apa, orang butuh apa, saya bisa bikin apa untuk komunitas yang lain. Jadi misalkan saya mendatangkan buku, kami lah kumpul buku dari mana-mana, terus ini gimana nih, cuman pakai barang handphone aja gitu. Viko, kan saya di sana dipakai Viko, ini buku sudah 2 kardus, mau dikirim di mana? Dikirim di saudara saya di situ, kirim-kirim. Terus yang sana juga, ini buku sudah 10 kardus ini, mau di mana? Kontainer, saya hubungi orang kontainer. Saya punya buku bisa naik, itu apa? Ini bukan barang jualan, boleh saya kasih diskon. Jadi
komunitas itu tidak terstruktur tetapi saling menjalin dan akhirnya jadi gitu loh. Hampir setiap bulan saya pergi jemput kontainer berapa koli buku tuh. Kalau dihitung kan itu mesti bayarannya mahal, tapi subhanallah alhamdulillah tuh tidak terbayang seperti itu. Jadi komunitas imajiner itu seperti itu. Manfaatkan jaringan. Jadi kalau ditanya begini, sebenarnya yang kau butuh apa sih setelah buku datang? Ya kau butuh apa? Saya cuma butuh 2 hal saja. Ada tampak dan ada orang yang betul-betul dia mau urus. Jadi ini kan barang-barang yang saya ada uang, toh. Maksudnya katong apa sih finansial apa sih dari sini? Nah, malah mungkin jadi orang yang betul istilahnya tuh passion. Jadi katong ini kan sudah punya pekerjaan tapi kok masih ngurusin taman baca gitu ya, karena memang passionnya di situ. Nggak passion ya, memang ketempuh hati di situ. Passion dan the chosen yang terpilih. Karena memang ketempuh hati di situ mungkin ya. Jadi di desa-desa tuh kan memang ada yang memang teman-teman baru-baru pulang kuliah gitu mau bikin, tapi kan keterbatasannya sing ada buku, ada orang, ada tempat, tapi sing ada buku. Oh ya, saya kasih buku. Terus ada juga di desa-desa yang pemerintah desanya bikin tanpa, ada buku sedikit, kasih orang. Kebutuhannya apa? Oh kapasitasnya. Mereka butuh bagaimana manajemen mengelola taman baca. Oh saya mungkin tidak bisa karena saya tidak punya pengalaman, tapi teman-teman bisa. Jadi beta tuh istilahnya ambil sana, ambil sini, di sana. Jadi saya maunya seperti itu. Kasih menghubungkan simpul-simpul yang ada dan di sana tuh ada orang, ada tanpa, ada buku, tapi dong masih bingung bagaimana ngolah. Oh iya teman-teman kan sudah pengalaman, tolong. Kita kira jalan. Jadi siap Bunda. Seperti itu saja simpelnya. Saya pengen pertanyaan terakhir mengingat waktu kita sebentar lagi ada ibadah di sekitar sini. Tantangan ke depan. Saya bisa nanti dijawab satu-satu saja sekaligus untuk pertanyaan yang sama. Katong ini kan orang lama, budayanya masih pegang buku hard. Tiba-tiba pindah ke PDF. Tantangan terbaru lagi ada buku yang sangat bagus tuh, Matinya Kepakaran. Jadi dia bicara tentang kalau teman-teman yang usia sekolah sekarang tuh browsing itu tidak ada literasinya untuk cari sumber yang kira-kira Bunda ada persoalan seperti itu, teman-teman yang bermain di buku fisik buku ini berhadapan dengan yang zaman yang sekarang segalanya serba elektronik itu, apa kabar masa depan buku fisik atau ini sekaligus untuk gerakan literasi ini? Silakan mungkin Bunda sambil siap. Kalau saya sih misalnya gini, kenapa sih repot-repot kirim buku gitu? Kenapa sih repot-repot? Justru untuk menjawab itu. Artinya begini, sebelum anak-anak pulau-pulau sana dong terpapar barang yang nama gadget, barang nama internet, dong harus tahu dulu bahwa ada sumber pengetahuan tuh di buku. Dan harus ada kebiasaan membaca, harus ada minat, harus ada kecintaan. Dengan terbiasa membaca, ketika internet sudah bisa diakses, bisa memilah-milah, dan itu kan literasi ini kan kemelekan, artinya kepahaman, bagaimana dia memahami, memilah-milah apa-apa yang itu keterbatasan anak-anak sekarang itu juga begitu, dong browsing dan akhirnya tidak bisa membuat resume, membuat rangkuman, membuat apa ya sudah copy paste saja apa yang itu. Jadi itu karena literasi dasarnya belum orang dulu itu tidak ada jawaban pertanyaan ketong cari. Sekarang jawabannya semua sudah ada. Pertanyaannya malah bingung, orang mau cari seperti apa. Makanya ketemu sumber-sumber literasi yang sing kredibel itu. Mungkin Bunda terakhir untuk Bunda nih. Bunda berbasis seorang ilmu psikologi, bertemu dengan aktivitas literasi. Saya pengen tanya sedikit saja Bunda. Kemarin di masa Covid itu ada fenomena, sebentar saya kutip dulu data BPS tingkat indeks pembangunan manusia apa tuh? Ya itu kan cukup tinggi, hampir seluruh daerah kita tuh sama, seluruh Indonesia sama. Tiba-tiba masa Covid kemarin berhubungan dengan psikologi tadi. Satu isu telur itu orang semua jadi iliterer. Bisa dijelaskan Bunda apa yang terjadi itu Bunda?
Itu juga karena problemnya kan literasi itu. Itu problem kita tuh literasi, kemampuan mengolah informasi. Toh, yang tadi If bilang kan kemampuan Hubungannya dengan panik, Bunda? Panik itu juga karena itu kan jadinya kemampuan mengolah informasi, kemampuan bagaimana kita harus merespon terhadap itu. Itu sebenarnya bagian dari literasi. Makanya kok jadi pendamping desa kok urusannya literasi, karena memang awalnya semua tuh literasi. Atau mau bilang orang misalkan sorry berhenti merokok gitu, misalkan atau tidak bisa bilang dia harus ya. Misalkan kata tidak bisa bilang dia begini, merokok itu berbahaya bagi kesehatan, itu dia setiap hari baca di barang ini, toh di bungkus rokok. Tapi ada hal lain yang harus dibedah di situ. Jadi memang persoalan itu harus. Bunda mohon maaf, sebagai perokok saya malah baca terbalik. Pemerintah berbahaya bagi perokok. Jadi banyak hal, misalkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak yang itu problemnya literasi. Bagaimana mereka memahami tubuhnya, bukan kita ngajarin hubungan seksual, bukan, tapi memahami seksualitas, memahami bagaimana beta tubuh ini, beta yang melindungi beta. Itu kan bagian dari literasi kan. Itu harus dimulai dari desa, dimulai dari rumah-rumah baca, dan mesti dimulai dari sekolah. Nanti Ivan siap, itu harus dimulai dari sekolah, sehingga gerakan literasi itu kenapa harus juga ada gerakan literasi sekolah, karena kalau kita bergerak dengan taman-taman baca kurang ini. Harus dari sekolah, harus ada tokoh otoriter yang punya kewenangan bahwa harus begini. Otoritas maksudnya. Oke, mungkin teman-teman lain bisa. Bunda Nima silakan dilanjut, Bunda Nima, ladies first ya. Baik, terima kasih. Nyambung ya dari Bunda Yayu ya. Tantangan, apakah buku ini ke depan masih diminati? Menurut saya pencinta buku pasti akan selalu menikmati sepanjang hayat. Jadi buku fisik, membaca buku fisik dengan buku digital itu beda. Buku fisik kita bisa mencium baunya, dan ini harus kita turunkan ke anak cucu. Kita turunkan ke anak-anak sejak dini. Makanya itu kenapa membaca itu harus dibiasakan sejak kecil. Sebenarnya ada satu teori tentang read aloud ya, membaca nyaring. Itu kenapa membaca nyaring penting, supaya anak tidak perlu belajar membaca. Tidak perlu anak belajar membaca. Insya Allah saya punya anak Arain, saya tidak pernah mengajarinya membaca. Setiap hari saya membacakan cerita. Sejak anak saya hamil, saya selalu membaca, dan saya bilang, Dede, hari ini kita baca buku ini ya, judulnya ini, dengarkan ya, itu. Sampai seterusnya, sekarang setiap malam pun saya selalu membacakan itu, dan saya gelisah, apakah aktivitas saya ini juga dilakukan oleh ibu-ibu lain? Mudah-mudahan iya. Jika tidak, maka saya membuat taman baca, dan saya membuat read aloud di taman baca. Seperti itu. Jadi harus ada aktivitas dalam keluarga itu membacakan nyaring untuk anak-anaknya, supaya apa? Dia terbiasa untuk mengenal buku. Kemudian tantangan terkait literasi digital ya. Sekarang ada literasi digital. Jadi literasi dasar itu salah satunya adalah literasi digital. Anak-anak kita kenalkan bahwa di dalam handphone ini juga bisa kita membaca buku. Banyak itu platform yang menawarkan. Ipusnas punya itu perpustakaan nasional. Di Maluku sendiri perpustakaan daerah itu ada namanya iMaluku, ditawarkan di sana. Kemudian ada. Kalau perpustakaan daerah teman-teman dari Kota Tua, apa kabar? Mereka sedang merintis. Mudah-mudahan secepatnya. Informasinya seperti itu. Siap. Mungkin Pak Infantri. Mungkin sebelum ke Pak Infantri menambahkan sedikit ya terkait gerakan literasi sekolah. Ini IPLKK kita ini kami mempunyai sebuah visi besar bahwa Kepulauan K, karena kita tidak bisa membedakan Kota Tual dan Kabupaten karena kita satu wilayah ya. Kepulauan K ini mudah-mudahan ke depannya menjadi daerah yang berliterasi. Berliterasi target kita di tahun 2023. Kenapa tahun 2023? Supaya kita bisa punya target waktu, range waktu bahwa kita harus mengejarnya. Udah indikatornya apa itu? Indikator yang kita ukur nanti melalui literasi sekolah dan literasi digital dari kemelekan orang membaca. Anak-anak cinta membaca. PISA itu kan dari penelitian itu. Ya, metodenya PISA ada. Ya, PISA itu kan menunjukkan minat baca anak Indonesia itu rendah. Tapi menurut saya sebenarnya
apakah ada metode yang digunakan untuk menerangsang anak-anak suka baca? Kalau hanya perpustakaan nyediain buku saja, terus didiamin aja nunggu anak-anak datang sendiri, kapan mereka mau membaca? Iya, persoalan itu atau selalu jadi pertanyaan, Ya, apakah jadi buku dulu atau baca dulu? harusnya buku dibawa, didekatkan, kemudian ditampilkan buku-buku yang menarik. Kalau saya di taman baca itu biasanya sore-sore saya buka tikar, saya sediakan konsumsi. Saya buat bubur kacang hijau, pokoknya apa saja, permen lah yang menarik Kalau anak. ada konsumsi nasi pulut, saya bisa dikabar. Insya Allah siap. Jadi apa? Dipenuhi dulu. Oh, kita ke taman baca yuk, biar dulu motivasinya makan dulu, enggak apa-apa. Kita ke taman baca yuk, di sana nanti ada bubur kacang hijau. Enggak apa. Setelah itu baru saya bilang, "Adek, ada buku bagus loh, yang bergambar." Bu Narima, sama saya tahu teman-teman ini bergerak tulus dan sangat mulia, tapi tidak pernah berpikir tentang profit oriented. Cuman karena ini gerakan besar dan sebenarnya ini milik kerja-kerja pemerintah, ada tidak bantuan pemerintah selama ini? Dari daerah. Iya, terserah dari mana, pusat, provinsi. Saya tahu teman-teman pasti tidak mungkin kirim proposal, tapi mungkin ya itu yang diperhatikan langsung dari sana. Ada tidak? Kalau Taman Baca Aksara sendiri awal memulainya saya mengajukan surat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual. Siap. Waktu itu karena memang saya, gimana dapat buku? Akhirnya saya mengajukan surat dan ketemu dengan kepala dinas dan alhamdulillah saya dikasih pinjam pakai buku. Jadi saya memulai dengan pinjam pakai buku dari perpustakaan. Siap. Selama 3 bulan, setelah itu mereka tarik kembali. Iya. Tapi alhamdulillahnya setelah ditarik saya punya koleksi pribadi, sudah ada sumbangan dari para donatur. Iya, saya khawatir nanti malah pelan dinas perpustakaan daerah tuh pindah di Taman Baca Aksara. Iya, nyambung terus lagi, maaf. Siap. Ingat waktu gerakan literasi sekolah tadi kenapa penting? Karena taman bacaan kita ini kan di kompleks-kompleks ya. Iya, Anak-anak itu banyaknya di sekolah-sekolah dan pemerintah sudah mengamanatkan itu. Jadi gerakan literasi sekolah ini bukan gerakannya IPLKK, tapi ini pemerintah sudah menganggap penting terkait literasi sekolah itu melalui Permendikbud ya, ada peraturannya itu Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Di dalamnya sebenarnya di luar, di daerah-daerah luar itu sudah jalan itu pembiasaan membaca melalui gerakan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai, membaca buku non pelajaran. Kalau kita di sini belum. Kalau di sini saya belum tahu juga sudah jalan atau belum ya Bunda ya. Belum tahu, saya sedang coba di. Iya. Oke. Dan kita pilot project nanti di SD Fire. Ya. Ya, SD Fair nanti. Oke. Iya, seperti Saya minta setelah ini ada foto dokumentasi apa, tolong disertakan ke kita Iya, juga siap, sebagai bagian dari insyaallah. publikasi. Pak Infantri, silakan. Tadi tantangan tadi. Tantangan fisik versus- terkait buku fisik versus buku Iya. digital. Sebenarnya tadi saya sempat ngobrol di luar. Tadi tuh terkait buku digital itu, buku digital sebenarnya sudah ada sejak sebelum, sudah banyak buku digital. Dulu namanya itu e-book, berkeliaran banyak itu. Tapi mungkin belum masuk ke HP-HP. Kalau sekarang baru mulai banyak platform kayak tadi Pusnas punya. Sudah daftar belum? Sudah daftar belum ini host Pusnas? Jadi ada dulu itu kalau sing salah itu ada juga dari di Jakarta punya itu juga ada. Saya pernah daftar juga itu. Nah, itu pun baca lewat berita. Jadi pas lihat oh ternyata zamannya Ahok itu luncurkan itu, ternyata oh ya sudah. Saya pengen masuk lebih agak sedikit lebih teknis. Bagaimana teman-teman itu, teman-teman pegiat buku ini mempertahankan ini sementara orang sekarang itu kan disuka. Jadi kalau di Taman Baca hampir sama. Mungkin semua itu punya gerakan hampir sama. Cuman kalau kita di TBN itu membiarkan anak-anak memilih buku kesukaan mereka. Jadi tidak didikte, tidak diarahkan. Ya, tidak diarahkan. Jadi untuk menumbuhkan minat baca, kau pilih dulu buku yang kau senang. Ya. Jadi kau lihat dulu buku yang kau senang yang mana, silakan kau ambil kau baca. Nah, durasinya sama 15 menit. Ya. Ya, durasinya sama 15 menit sebelum kotong punya aktivitas ya, belajar mengajar kotong laksanakan. Ya. Kemudian setelah dong belajar itu, setelah dong membaca, nanti sepulang itu kotong tanya di teman-teman dorang ini, kotong tanya-tanya dulu tadi, baca buku bagaimana? Akang menarik keseng, akang cerita bagaimana? Nanti dong ajar anak-anak itu untuk berani bicara. Yep. Ajak anak-anak untuk berani bicara.
beta rasa dengan kegiatan sepele yang orang anggap bahwa itu cuman baca buku 15, tapi beta sangat yakin bahwa itu dia akan mengikis ketongku anak-anak dorang untuk lebih baik baca buku daripada pegang HP. Ya, dan untuk alasan itu kami undang Bapak Ibu hadir di sini. Pak Guru Iftia, ini jawaban yang harus paling pamungkas sekaligus paripurna karena Bapak ini bertanggung jawab penuh ini, waduh. Jadi tantangan begini, contoh sekarang kan USBK ya, ujian sekolah berbasis komputer. Jadi begini, beberapa hari kemarin ini ada simulasi ujian. Anak-anak kebetulan memang pas lagi simulasi mereka buka PUBG. Tidak langsung main ini tapi buka PUBG. Nah, itu tantangan terbesar. Nah, tidak PUBG dimasukkan dalam soal. Nah, itu dia. Jadi gini, kalau kita seorang guru itu harus objektif. Apapun itu yang datang tantangan kita mengarahkan. Baik itu manual book maupun literasi digital ini. Kita mengarahkan saja mana yang baik. Kita kasih tahu bahwa kelebihan, kelemahan atau apapun itu yang ada di dalam digital sama dengan manual book ini. Itu kita harus mengarahkan. Siap Bapak Guru, ini luar biasa. Malah ini hari ini ada banyak informasi yang kita dapat. Termasuk tadi Ibu tadi bilang 15 menit tadi apa tuh? Gerakan 15 menit membaca. Ya, saya pikir ke depan Pak Ketua Ansor juga ini bisa dikembangkan juga di Maluku Tenggara, dan kalau bisa ke depan memang itu mau mau digaungkan secara besar, mungkin dua daerah ini kita bisa lakukan sama-sama. Supaya iya, dan maksudnya dengan teman-teman literasi yang ada di sini supaya usulannya jadi usulan bersama sehingga tetap BDI ini terpisah pemerintahan tapi dalam ceruk yang sama. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Mohon maaf hari ini mungkin ada sedikit gangguan non teknis karena beberapa faktor tadi. Ya, ke depan mudah-mudahan teman-teman maju terus. Bunda jangan mau berhenti. Saya tahu Bunda terakhir saya udah minggu lalu tapi Bunda lagi marah-marah terus di Facebook. Saya takut undang ini Bunda. Oke Pak Guru, Bunda Yayu, Bunda Anima dan Komandan barisan kita, Patri, terima kasih banyak sudah hadir di hari dia. Oh ya, silakan nanti terakhir di Pak Ketua Ansor, terima kasih banyak sudah jauh-jauh dari Besar hari ini sempat hadir kembali ke sini. Kita akan tutup acara ini dengan salam literasi ya, akan disampaikan oleh teman-teman Gerakan Seribu Buku dan pegiat literasi Kota Tua. Silakan. Mik. Dari literasi Kepulauan K mengucapkan terima kasih. Literasi harus tetap jalan, literasi harus tetap menyala. Kuncinya tuh bekerja sama, bergandeng tangan. Menutup, mari kata salam literasi. Oke, terima kasih. Oh iya. Pulang. Oke, ulang. Salam. Konferensi dihitung mundur dari 3 ya, jangan dari 1. Salam literasi. Oke. Alhamdulillah selesai. Pak Frans boleh di